Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif dan menggambar kurva O'Give. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua jenis. Ada yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan nanti berikutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Dari kedua jenis tabel ini, kita akan membuat kurva O'Give. Ada O'Give positif, ada O'Give negatif. Nah, kita akan langsung belajar membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk yang kurang dari dulu ya. Di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi dengan data-data yang sudah dikelompokkan dalam kelas tertentu. Frekuensinya juga sudah ada. Yang kita perlukan adalah mengisi kolom tepi atas dan kolom yang paling kanan, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, apa itu tepi atas? Yang sudah kalian kenal adalah batas atas dan batas bawah. Kalau tepi atas dicari dengan cara batas atas ditambah 0,5. Misalnya untuk kelas pertama, batas atasnya 57. Jadi tepi atasnya 57 ditambah 0,5 sama dengan 57,5. Kemudian kelas kedua, batas atasnya 64 ditambah 0,5 jadi 64,5. Dan begitu seterusnya sampai di kelas terakhir. Kemudian kita isi kolom 4, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk kelas pertama, kita cari ada berapa banyak data yang kurang dari 57,5. Berarti data yang ada di kelas pertama, data dari 51 sampai 57. Jumlahnya ada 2. Maka kita tuliskan untuk kelas pertama frekuensi kumulatifnya 2. Berikutnya, frekuensi kumulatif yang kurang dari 64,5. Berarti jumlah data yang di bawah 64,5, yaitu data yang ada di kelas pertama dan kelas kedua. Jadi, frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, 2 ditambah 8, sama dengan 10. Untuk di kelas ketiga, frekuensi kumulatif kurang dari 71,5. Maka datanya dari 51 sampai 71. Jumlah frekuensi dari kelas pertama, kedua, dan ketiga. Jumlahnya adalah 16. Untuk di kelas keempat, berarti frekuensi kumulatif yang kurang dari 78,5. Jumlahkan frekuensi dari kelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berikutnya caranya sama hingga kita sampai di kelas terakhir. Jumlah data yang kurang dari 99,5 berarti kelas pertama sampai kelas ketujuh, yaitu jumlah total frekuensi 50. Sampai di sini kita sudah selesai membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Berikutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Bedanya dengan tabel pertama tadi, kolom ketiga bukan tepi atas yang kita pakai, tapi tepi bawah. Dan kolom keempat adalah FK lebih dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Mencari tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Untuk kelas pertama, tepi bawahnya adalah 51, batas bawahnya 51, dikurang 0,5. Jadi sama dengan 50,5. Kelas kedua, batas bawahnya 58, dikurang 0,5 jadi 57,5. Untuk kelas ketiga dan seterusnya, caranya sama, sampai di kelas terakhir, tepi bawahnya 92,5. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom keempat, frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk kelas pertama, berapa jumlah data yang lebih dari 50,5? Berarti datanya ada di kelas pertama, karena kelas pertama itu mulai dari 51 sampai di kelas terakhir. Jadi sama saja kita menuliskan jumlah seluruh data, yaitu 50. Selanjutnya di kelas kedua, berapa jumlah data yang lebih dari 57,5? Maka yang kita hitung mulai dari kelas kedua, yaitu 58, sampai kelas terakhir, 93 sampai 99. Kita bisa menjumlahkan frekuensi dari kelas kedua sampai kelas ketujuh, 8 tambah 6 tambah 15 tambah 12 tambah 5 dan tambah 2. Tapi akan lebih mudah kalau kita mengurangkan jumlah seluruh data, yaitu 50, dengan jumlah frekuensi yang tidak termasuk,
yaitu 2. Jadi 50 dikurang 2 sama dengan 48. Lalu di kelas ketiga, frekuensi kumulatif yang lebih dari 64,5. Data yang lebih dari 64,5 mulai dari kelas ketiga dan seterusnya sampai kelas terakhir. Bisa kita cari jumlahnya dengan 6 tambah 15 tambah 12 tambah 5 tambah 2, atau tinggal kita kurangkan 48 dengan 8 frekuensi kelas kedua tadi. Hasilnya sama saja. Kemudian cara seterusnya sama sampai kita dapat frekuensi kumulatif di kelas terakhir. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif yang sudah kita buat, kita akan membuat kurva Ogive. Kita mulai dari tabel yang pertama, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Pada sumbu X yang kita tulis adalah tepi bawah dan tepi atas dari tabel yang sudah kita tulis tadi. Sedangkan pada sumbu Y adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Titik yang pertama, untuk X 50,5, berapa jumlah data yang kurang dari 50,5? Data pada tabel dimulai dari 51. Jadi tidak ada data yang kurang dari 50,5 sehingga frekuensinya 0. Titik kedua, data yang kurang dari 57,5 ada 2. Titik ketiga, data yang kurang dari 64,5 ada 10. Berikutnya yang kurang dari 71,5 ada 16. Kemudian yang kurang dari 78,5 ada 31. Dan seterusnya sampai data yang kurang dari 99,5 jumlahnya ada 50. Setelah kita membuat titik-titik ini, hubungkan menjadi sebuah kurva. Ini adalah kurva Ogive positif. Berikutnya kita akan membuat kurva Ogive negatif lawannya dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Pada sumbu X, tuliskan kembali titik-titik tepi atas dan tepi bawah yang sudah kita temukan pada tabel. Dan pada sumbu Y adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Titik pertama, untuk data yang lebih dari 50,5 jumlahnya ada 50. Titik kedua, data yang jumlahnya lebih dari 57,5 ada 48. Berikutnya titik ketiga dan seterusnya, caranya sama, lihat di kolom ketiga dan keempat. Dan terakhir, data yang jumlahnya lebih dari 99,5 itu tidak ada, karena pada tabel datanya hanya sampai 99. Jadi, untuk X-nya atau frekuensi kumulatifnya itu 0. Lalu hubungkan semua titik menjadi sebuah kurva. Ini adalah kurva Ogive negatif. Ingat, untuk kurva Ogive negatif menggunakan tabel yang frekuensi kumulatif lebih dari. Sedangkan untuk Ogive positif gunakan tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Tabel FK lebih dari gunakan tepi bawah dan tabel FK kurang dari gunakan tepi atas. Selamat belajar ya.